Balik lagi di Ding Dong, diomongin Diomongin dong. Bentar, kita minum dulu dong. Wis, hari ini kita ada minumnya dari mana nih, Bre? Kita nggak hari ini doang, udah dari beberapa minggu lalu kita disponsori oleh Perno. Terima kasih Alvin dan terima kasih Perno. Perno, Alvin, thank you. Rio, mantap. Thank you. Jadi kalian jangan cuma minum yang lokalan-lokalan doang ya kan, sekali-sekali cobain single malt. Hari ini ada apa nih? Gue pengen ngobrol apa kita hari ini, Bre? Hari ini hari Rabu. Rabu. Kita udah nggak Rada buron. kita udah lama udah nggak sadar udah New new normal. normal cuy, selama setahun kita new normal ya. PSBB new normal. Hampir setahun kita corona. Hampir kita bentar lagi kita bakal ngucapin happy birthday to corona. Semoga kau tidak balik-balik lagi bangsa. Saya tidak ada duit. Asli. Tapi by the way, new normal, apa sih protokol kesehatan orang? Kayaknya kayak akhir-akhir ini gue sih lihat berita-beritanya nih, kalau lo lihat berita-beritanya nih, banyak banget yang kayaknya melanggar, boleh ngomong melanggar nggak sih? Boleh dong. Kayaknya melanggar nggak sih? Melanggar Protokol kesehatan. protokol kesehatan. Salah satunya yang lo tau apa? Yang gue tahu yang melanggar protokol kesehatan ya itulah kemarin teman kita ya, dia IG story dia lagi flight dari luar kota dan Udara nih ya, perjalanan udara ya. perjalanan Perjalanan udara ya. dong. Kalau perjalanan rohani Anda ke tempat ibadah saja. Kalau perjalanan spiritual biasanya ngeri, bro, jangan. Ya. Jadi dia tuh naik pesawat dan di pesawat itu which is itu full Full seat. karena setahu gue tuh ketentuan Harusnya itu cuma 75% capacity, tapi dia pas dia nge-videoin full nggak ada jarak sama sekali. Itu dia ya itu dalam kategori melanggar protokol kesehatan dong, udah pasti dong. Pasti Pasti cuma ya. kalau misalkan menurut sudut pandang gue boleh dong. Boleh. Kalau emang misalkan melanggar protokol kesehatan, tapi kan protokol kesehatan tuh banyak, Bre. Yes. Masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Kalau mungkin buat jaga jarak, kalau nggak salah sih memang harusnya ada space satu kursi kosong. Yes. Harusnya Betul. Tapi kalau misalkan nggak ada space satu kursi kosong, karena kan biayanya gede nih, bro. Iya nggak sih? Iya betul. Biayanya kan tinggi nih. Buat, iya lumayan kali. Gue sih sebenarnya kalau dalam satu sisi ya, gue ngerti, gue paham misalnya karena bidang maskapai penerbangan itu adalah salah satu bidang yang sangat terdampak dalam corona. Kehajar abis. Yes, banyak yang gulung tikar ya kan. Mm-hmm. Jadi ya mereka ibaratnya dalam tanda kutip ya kejar setoran lah ya. Bisa bilang kejar setoran sih. Yes, apalagi maksudnya maskapai itu adalah maskapai yang sering terkena kasus dari dulunya. Telat delay berapa jam. Jadi ya kita bisa paham lah gitu kan maksudnya. Enggak, tapi by the way kalau dari sudut pandang bisnis kayaknya sih, kalau lu bakal lakuin nggak, kayak misalkan aduh mepet nih kayaknya gimana ya? Sulit juga ya. Maksudnya gua. Iya, kalau misalkan lu yang punya maskapai itu. Iya, lu yang punya. Selama gua nggak ditindak akan gua lakukan. Oh, jadi yang salah yang nindak nih lu ngomong. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk regulator dan penindakannya itu harus lebih spesifik dan lebih jelas, karena buat gua selama ini penindakan itu nggak jelas lah. Tapi kan nggak bisa, Bre. Kalau misalkan kita ngomong soal transportasi udara, di dalam transportasinya tuh tiba-tiba masa masih ada satgas yang ada yang jagain. Kan nggak mungkin juga, men. Masa harus bikin divisi baru yang Itu gede banget? Susah juga ya. Ya makanya, mau Susah gimana? Apakah mungkin karena sekarang nih ibaratnya udah lumayan ke blow up nih, karena sohib kita ini yang dia ngepost Dimension, udah di repost balik sama si dokter tukang cuci sepatu itu. Which is itu dokter berani banget sih memang mau mensuarakannya. Maksud gue sebenarnya ini tuh bisa jadi starting point ya buat pemerintah dan buat segala macamnya itu, buat mulai berani buat menindak hal-hal seperti ini gitu loh. Buat gue. Soal penindakan sih dari sudut pandang gue tuh banyak juga lah yang ditindak. Lu tau gak sih? Masker lagi bukan kan? Bukan lah yang. Kalau ngomongin airport kan biasanya tuh kemarin tuh ada sahabat gurun datang tuh. Gue tahu lu mau kemana lah. Iya kayaknya nggak maksud gue. Ya, yang menu-menuhin tol ya kan. Iya ngerusak segala macam. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga kalau lu mau menjemput
temen lu pulang atau idola lu Iya, terus iya benar-benar nggak ada salahnya. nggak ada salahnya, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan kayak ngurumpul gitu, menurut lo ada nggak yang kena gitu dulu? Kan tuh ribuan kan? Ada nggak dulu? Sih ada lah, anjing. Harusnya ya? Harusnya ada. Cuman ya kita gue sih belum lihat berita lagi ya. Maksudnya apalagi si orang itu ya, si tokoh si itu, dia kan dijemput tuh. Terus habis dijemput tuh dia bikin acara tuh. Oh iya, nggak kalau kawinan, dia bikin acara kawinan. Nggak, kalau kawinan, actually teman-teman gue juga banyak yang kawinan. Udah boleh, bre. Oh iya, gue juga kemarin bisa jadi best man. Oh ya? Kalau kawinan udah boleh. Tapi dia nutup jalan dari ujung-ujung, bangsa. Tapi jangan menuhin jalan. Tapi mereka bagiin masker loh. Oh, itu ada etiket baiknya boleh. Oh, berarti sama aja perbandingannya kayak gue bikin kawinan, gue ngasih cewek-cewek, terus gue bagiin kondom, kan aman. Nggak gitu dong. Logikanya bener gak? Enggak. Logikanya bener gak? Enggak. Nah, gue kasih biduan dangdut, 1000 biduan dangdut ya kan, abis itu gue bagiin kondom gitu kan. Buat apa? Ya sama aja kayak buat apa lo kasih masker? Iya kan beda loh. Oh beda ya, nggak bisa logikanya nggak masuk, beda ya, masuk. logikanya beda. Masa ke biduan dangdut? Gila ya. Nggak, tapi menurut itu juga melanggar tuh. Itu melanggar tuh. Ya iya, tapi kan ditindak juga. Semua ditindak kok. Ditindak. Kayak misalkan tiba-tiba dipanggil, terus dikasih sanksi. Sampai misalkan ada orang bilang, oh ternyata rame-rame nggak apa-apa. Oh iya benar. Asalkan lu punya duit. Nah, iya, lu bisa bayar. Betul, Katanya. Apa menurut lu sanksinya kurang tegas? Enggak sih? Ya kurang tegas lah, kalau cuma duit doang. Ya susah lah, kalau cuma duit doang banyak orang-orang yang punya berduit ya, kalau kayak gitu bisa dong melakukan hal itu. Tapi walaupun misalkan sebenarnya nggak cuma di situ, banyak kok. Kayak misalkan gue juga dengar banyak banget tempat makan yang kena sidak. Oh iya, gue juga ya oke. Benar, ada beberapa tempat makan tuh kena sidak. Terus ditanya, gue lupa konsekuensinya apa, kalau nggak salah ada denda di situ. Iya, 50 sampai 100 juta kalau nggak salah ya, 50 sampai 100 juta dan ditutup temporary beberapa hari. Nah, Beberapa hari itu gue juga ada. Lu ada kasus nggak sih kemarin? Ada. Jadi gue tuh usaha gue ada satu buka di tempat kayak bisa bilang apa ya, Pujasera atau food court ya, tunggu ada kumpul-kumpulnya outdoor. gede. Harusnya lebih aman dong. Kalau outdoor kan lebih aman. Sirkulasi udaranya aman kan. Ternyata pas weekend emang rame banget, Bray. Udah ada live music. Udah ada live music juga dan rame banget. Dan tiba-tiba ada kayaknya Satpol PP datang, dia ngelihat ada berapa pengunjung yang nggak pakai masker, dan akhirnya disegel tuh. Disegel tuh dalam artian semuanya disuruh nggak boleh ada yang masuk apa segala macam. Gua kurang jelas ya, maksudnya gua dapat kabar dari pokoknya intinya dikasih pemberitahuan tempat ini telah melanggar protokol kesehatan bla bla bla, ditutup dari tanggal bla 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 sekian bla bla. Kasian banget nggak sih? Tapi besokannya gimana? Tetap buka. Dan gue juga nggak peduli selama omset gue bagus sih ya kan. Loh, sama kayak pesawat tadi. Ya itu dia betul, iya, sama. Kalau ngomongin dari sisi bisnis, ya nggak ada, ya kita mau kejar restoran semuanya. tapi hati nurani lu tidak peduli. Gue nggak peduli. Lu pada ada yang kena COVID, lu kira kita peduli? Lu kira pemimpin kita peduli kalian kena COVID? Hah? Saudara-saudara? Mungkin peduli sih. Nggak ada yang peduli. peduli. Tapi intinya seperti itu ya, maksud gue. Balik lagi, kalau kita nggak bisa nyalahin para pelaku bisnis. Iya, itu gue setuju. Kita harus bukan menyalahkan ya, maksudnya ini semua wewenangnya adalah yang pembuat regulasi, regulator, dan para penindaknya. Gue denger yang bikin regulasi juga kena COVID katanya. Awas gara-gara lu kita semua PSBB lagi ya. Wah, hancur sih. Itu gua nggak mau tuh, jangan gara-gara lu sampai PSBB. Jangan gara-gara ente antum datang ke nikahannya tuh orang terus kena COVID, kita semua yang kena ya. Iya, tidak mau. Tapi balik lagi, Bre, kalau dari sudut bisnis ya nggak apa-apa juga atau gimana, nggak ngerti sih. Tapi kalau menurut gue selama masih aman, lo ikutin protokol kayak bener-bener clean. Intinya itu protokol aja udah. Iya. Protokol aja udah. Susah men, karena berapa bulan nggak ada pendapatan, berapa bulan income jatuh. Hampir setahun anjing. Makanya maksudnya ya udah. Tapi kalau hati nurani kayaknya salah sih buat gue. Kayaknya karena lo kalau just in case lo carrier terus lu nularin orang, apalagi
Lu setuju gak sih kalau sebelum lu naik pesawat, lu mesti dicek bro, rapid ya. Nah itu juga itu yang juga notabene-nya padahal rapid itu apanya tuh tingkat akurasinya rendah. ya. Itu juga sedikit nggak guna sih, rapid itu sedikit nggak guna. Cuman ya maksud gue ya lu mau gimana lah, ya gue paham sih, ya itu cuma jadi sekedar formalitas guys. Bisa jadi Cuma jadi sekedar formalitas bisa jadi karena itu juga ada yang sekarang udah ada yang sejam, setengah jam, 2 jam lah yang Itu juga jadi sebenarnya jadi, juga bisa. iya, Lu bisa. mau swab PCR apa segala macem ya. Mm. Nggak, kalau buat gue COVID ini tuh semua berdasarkan ya, bermulai dari sebuah yang nggak jelas buat gue. Jadi semua ini COVID ini nggak jelas, Nanganinnya nggak jelas, undang-undangnya nggak jelas, pemahamannya nggak jelas. Jadi kita semua serba nggak jelas gitu buat gue. dan kayaknya kesadaran diri orangnya juga nggak jelas. Nggak jelas semua, jadi nggak jelas. Jadi kalau buat gue lu tanya sekarang new normal ini ya, kan kita lagi bahas new normal ya sekarang. Iya. Buat gue sekarang orang-orang ya udahlah, lupakanlah, maksudnya nggak usah terlalu over worry atau apa segala macem. Karena semuanya juga nggak jelas ya, kita at least protokol kesehatan aja udahlah, masker, hand sanitizer, ya Jaga kan, jarak susah jaga sih. jarak susah. Susah cuy, tapi buat gue Iya, jaga jarak yang susah. jaga jarak susah. Kayak misalnya kita sering ketemu juga nih, kita ngobrol, kita bikin video kayak gini. Well, actually tiap minggu kita cek Yoi, udah pasti dong. segala macam. Mungkin ya it cost money bro. Maksud gue itu nggak murah men. Iya betul sih. Karena gue pernah nonton di salah satu videonya Dokter Tirta, dia bilang dia tuh lagi pergi ke suatu daerah dan dia tegur orang itu, dia bilang bro pakai masker dong. Orang itu nggak bilang apa? Makan aja susah. Iya benar. Kadang-kadang susah juga ya. Makan aja susah, apalagi buat beli Buat masker. beli masker. Oh, Bre, Hmm. sesuai dengan yang lo omongin ya. Kemarin jadi gue weekend kemarin tuh, Sabtu kemarin gue ada kejadian tuh. Gue lagi nyari jalan, gue nyasar di dekat Tugu Tani tuh, gue masuk satu kayak perkampungan. Nggak ada lo yang pakai masker. Iya sih. Samsek Bre, samsek semua nih di pinggir kali ya, sampai gang-gangnya nggak ada yang pakai masker sama sekali. Sebenarnya kemarin juga gue pas gue ke rumah cewek gue tuh masuk Toljor, ujungnya Toljor lah pokoknya, gue nggak perlu sebut daerahnya ya. Udah keluar sana, Rawabelong. Rawa. Bukan Rawabelong aja terus. Tapi sana juga udah nggak ada masker. Nggak ada pakai Orang masker ya? santuy aja udah buka. Terus gue juga nggak bisa menyalahkan orang-orang seperti itu, Bre. Ngerti Tapi ya? Kita kenapa nggak bisa menyalahkan. kalau orang kawinan dikasih masker, orang-orang yang nggak punya duit nggak dikasih masker? Itu dia. Jadi apakah ada udang di balik Bakwan? ya kan? Mesti bener dong. 20.000 masker di kawinan itu bisa, kenapa nggak dibagiin didistribusikan? Itu dia. Cuman maksud gue, ya mungkin kesadaran orang juga masih rendah. Tapi buat lo ya, new normal itu yang paling penting apa sih? Berani memulai, berani membangun lagi apa yang rubuh. Bener. Udah sampai sini, Kita udah setahun nih. kita udah sampai sini. Kita udah setahun. Kalian hebat, kalian luar biasa. Yuk bareng-bareng kita bangun lagi. Bangun ekonominya, Ya, betul, ekonomi. sosialnya. Setuju gak Bre? Bener. Karena ya sekarang gimana ya bilangnya ya, orang-orang ya semua udah babak belur selama setahun. Oh bonyok, hancur. Lo kalau kita tetap terbelenggu dalam ketakutan ya, seperti yang Yesus Kristus katakan. Enggak, udah. Enggak pakai. Ya itu kita akan begini-begini aja terus gitu loh. Tapi karena nggak, yang gue percaya satu. Apa? Banyak yang bilang ya, maksudnya COVID itu tuh nggak bakal bisa hilang selamanya. Setuju. Sama kayak lu pilek, virus-virus itu nggak bakal bisa hilang gitu loh. Okay. Jadi kalau kita ada orang, lu di misalnya gue suka baca detik atau apa segala macam, orang ada yang komen nunggu sampai COVID hilang, dalam lubuk hati terdalam gue, goblok. Nggak mungkin COVID bisa hilang anjing, kayak flu aja nggak mungkin bisa hilang anjing ya kan. Tapi kan orang katanya mau ada vaksin. Iya, vaksin itu kan vaksin itu nggak menyebabkan virus itu hilang cuy. Melemahkan virus, setahu gua. Bukan melemahkan. Vaksin itu buat antibody lo. Biar antibody gua bikin antibodinya untuk melawan Yes, virus karena tersebut. karena vaksin itu dia ngasih Virus yang dilemahkan, itu setahu gua. Jadi Dan gua respect banget sama Ridwan Kamil yang jadi relawan untuk pertama kali gue nyobain. lihat dia. Respect banget Pak, Bapak, luar biasa. Jadi ya pokoknya kalian ini netizen ini tuh jangan pernah berharap sekalipun ya coronavirus 19 ini bakal
hilang, musnah, nggak akan bisa gitu loh. Nggak akan bisa hilang, tapi gimana sekarang caranya kita ngadepinnya, yes, masa betul. depan Ngadepinnya, yang ke lebih depannya keren. gimananya. Ya, walaupun kita harus berdampingan, cuy. Berdampingan Itu sama gue setuju. Karena kalau misalkan kita nggak mulai bangun, mau terus-terusan kayak gini, bukan tambah. Gue ngomong soal diri gue sendiri aja deh. Gue hilang kerjaan, gue hilang banyak banget income, terus gue juga harus mulai dari bawah. Tapi gue mau mulai itu gitu. Yeah. Buat gue kalau memang misalnya kita mau mulai bareng-bareng, mungkin jaga kesehatan kalian lebih baik lagi dan juga bangun sama-sama. Buat lu kayak misalkan live music, gue seneng banget lihat semua entertainment udah mulai IG story, itu gue seneng lagi. banget. Yes, betul. Itu gua seneng Jangan kalian hina-hina, ya kan? Maksudnya jangan kalian Itu- jangan karena kalian nggak suka nonton live music atau entertainment terus kalian hina-hina orang-orang yang bekerja di bidang itu nggak adil buat kita, buat kalian juga kan. Kayak misalnya gue nggak seneng sama bonyok lo terus boleh. Nggak, tapi gue bener loh, itu suatu permulaan yang buat gue seneng banget, ada progres. Iya nggak sih? Ada progres di mana orang udah mulai berani keluar, orang udah mulai berani nonton live music, orang udah berani dinner bareng. Sadar nggak sadar, karena mereka udah berani seperti itu, banyak banget yang kebantu. betul Banyak betul, banget. betul. Dari mulai yang tadinya yang mungkin kerja di hospitality udah dapat shift lagi, yang entertainment yang tadinya nggak ada panggung mulai dapat panggung lagi. Ya. Jangan dimatiin lagi lah, kesian lah. Makanya Semua ya, entertainment, F&B, lu even corporate, Organization, corporate, IO. WO juga udah mulai lagi ya kan. Jangan kalian matiin lagi lah, kesian lah. Iyalah. Dengan jangan dengan keegoisan kalian karena nganggep masih berharap COVID hilang terus kalian nih orang-orang pada nggak ini apa bla bla bla, janganlah. Seperti itu. New normal ya, itu adalah bagian dari new normal ya. Maksudnya itu Tapi bagian dari kayak new normal. Ya. jujur ngomong, jalan udah lumayan macet sekarang. Macet cuy. Ada mungkin sebentar lagi tuh si ganjil genap udah mulai diadain lagi. Mungkin, gua nggak tahu. Mungkin ya. Awal tahun sih bisa. Awal tahun bisa jadi. Cuman yuk bareng-bareng udah sampai Desember, kita bareng-bareng kita bangun lagi semuanya menjadi yang lebih baik lagi, menjadi income duit sih sebenarnya. Gua nggak ada duit soalnya kalau itu sih. Gue mau ngomong bacot tapi emang karena gak ada duit. Lu udah nongkrong lagi belum sih? Udah lah. Udah ya? Udah. Makan, minum. Udah. Nongkrong di tempat yang baru buka, yang di rooftop. Udah. Lu semua harus datang ya. Kita promo. Ya kan? Tapi anyway, kayaknya hari ini bacot banget deh. Terlalu menggebu-gebu kayaknya. Mabok anjing. Balik lagi, thank you Perno ya. Thank you Perno. Alvin, thank you. Rio, man, thank you. Kita tunggu kardus berikutnya ya kan. Tuh kardus bawain anjing. Terus oke, terakhir dari lu lah. Apa lu mau ngomong apa terakhir? Ya intinya buat orang-orang di luar sana, netizen-netizen yang masih bisa hidup bertahan dari COVID ya kan. Kalian bersyukur, kalian jangan egois, kalian harus ngelihat segala sesuatu tuh jangan hanya dari sudut pandang kalian aja, karena sudut pandang orang lain atau kehidupan orang lain yang berbeda dengan Anda tuh ya sangat-sangat berbeda, brother. Sangat berbeda. Ya udah, yang penting urusin hidup kalian aja lah. Bener gak sih? Iya sih. Urusin hidup kalian, urusin hidup urusin hidup kalian, tapi ya kalau bisa jangan merugikan orang lain lah. Kayak misalkan kalau misalkan lu kena kebanyakan kayak gitu. Nggak ada gunanya, kita nggak peduli lu sembuh, kita cuma mau tahu lu kenapa enggak biar kita nggak bisa main sama lu. Iya dong, bener dong, kita nggak butuh tahu lu sembuh, lu mau berakhir di liang kubur, kita nggak peduli ya. Enggak. Bercanda. Tapi kita ya intinya gitulah. Soalnya dengan cara seperti itu kan kita juga bisa mengurangi rantai. Kalau kata Satgas, rantai. Iya dong, masih biar orang lebih berhati-hati gitu kan kalau tahu misalnya gua kena atau apa. Bener dong? Angkanya sih makin naik ya. Serius tuh. Gua enggak perhatiin. Makin naik. Angkanya naik. Dari mana sih? Semenjak yang kemarin ada rame-rame itu. Tapi anyway, Serius tuh? Enggak, gua baru tahu. naik lagi. Termasuk yang kabur dari RS Bogor. Tak. Kita
kita mabuk guys, tapi nggak apa-apa. Enggak lah, nggak Itu gunanya dari Dingdong. Kita menyuarakan dari hati terdalam kita, dari hati terdalam yang selama ini nggak bisa terucapkan karena kita terkekang oleh waktu. Aduh, oke deh guys. Thank you banget udah nonton hari ini. Salam buat semua, salam lu bisa. Biar keluarga lu sehat semua, semuanya, teman-teman lu teman lu sehat, semuanya. Jangan lupa nonton Dingdong, diomongin Diomongin dong. dong. Bye.